Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Izon ID. Di belakang gue udah ada sebuah Kijang Innova. Ini tahun 2016, bukan mobil baru, tapi gue mau ngebahas sebenarnya lebih menitik beratkan pada mobil keluarganya. Siapa yang nggak tahu kalau Innova itu memang udah identik sama mobil keluarga. Tapi di masa-masa PSBB ini ya, pembatasan sosial berskala besar, mobil keluarga tuh yang biasanya bisa muat banyak, sekarang jadi kurang berfaedah. Karena apa? Karena ada pembatasan jumlah penumpang itu tadi. Di peraturannya itu sekitar 50% dari kapasitas, jadi harus dikurangin. Nah makanya gue bakal mensimulasikan gimana sih idealnya di dalam mobil selama masa PSBB ini. Ikutin terus videonya, brem brem brem. Secara dimensi sendiri, Innova ini punya panjang sekitar 4,7 meter, terus lebarnya 1,8 dan tingginya 1,7 meteran. Jadi secara dimensi dia tuh enak banget buat ngangkut banyak penumpang. Ini sebenarnya kalau misalnya idealnya 7 penumpang, tapi sebenarnya 8 pun bisa ini ya. 2 di depan, 3 di tengah, dan 3 di belakang. Cuma saat PSBB ini, kita bakal mengurangi penumpangnya seperti apa, makanya kita bakal ngeliat kabinnya kayak gimana. Nah ini ruang kabinnya, gue rasa kalian semua udah pada tahu ya, karena gue juga nggak bakal ngebahas mobilnya sebenarnya, tapi lebih ke kita mensimulasikan gimana penumpang selama PSBB di dalam mobil. Yang pertama, paling ideal menurut gue ya, terlepas dari aturannya kayak gimana dan pembatasan segala macam, kalau memang kalian bisa untuk nggak bawa penumpang, memang lebih baik sendiri kayak sekarang, jadi duduk di depan. Ini udah paling aman buat di PSBB karena semuanya tertutup dan nggak ada kontaminasi manusia lain di dalam mobil. Tapi, kalaupun memang harus bawa penumpang, dan itu kalau bisa juga kalau mobil pribadi sih yang kenal ya, satu alamat, satu atap, jadi mungkin track recordnya lebih bisa di tracking. Nah, idealnya, lo nggak mungkin ada 2 orang di depan. Kenapa? Karena secara jarak, physical distancing-nya itu nggak dapat. Karena ini jaraknya nggak bakal nyampe 1 meter, jangankan 2 meter, semeter aja ini nggak nyampe. Jadi memang bagusnya, satu penumpang lagi itu ada di bagian belakang. Nih gue kasih tahu. Oke, jadi di tataran publik gitu ya, di informasi-informasi yang beredar itu banyak banget versi. Yang pertama itu mungkin secara sederhananya dikategoriin jadi 2 lah ya. Mobil yang 5 penumpang sama yang 7 penumpang kayak sekarang ini gitu. Nah, kalau misalnya yang sedan yang 5 penumpang itu ada yang bilang bisa 2, ada yang bilang bisa 3. Kapasitasnya pun ada yang bilang 5 penumpang atau 4 penumpang. Itu sebenarnya tergantung dari apa ya, dari kebutuhan kali ya, dari kebutuhan dan juga kewaspadaan. Tapi kalau gue saranin untuk sedan dan mobil-mobil 5 penumpang itu memang idealnya diisi cuma 2 orang. 1 di depan, 1 lagi di belakang kayak sekarang kayak gini. Ini pun kalau bisa sistemnya serong, men. Jadi karena di sini ada pengemudi, lu jangan duduk di sini, tapi duduk di sebelah sini. Jadi secara jarak kita bisa lebih menjauh sedikit lah ya. Jadi serong. Nah, kalaupun misalnya harus diisi lagi sama 1 penumpang lagi, 3 orang ya maksimal, itu di belakang itu juga sama posisinya serong. Jadi dia di sebelah kanan. Ini gue contohin. Nah, ini posisi terakhir ya, penumpang terakhir, ketiga. Ini ada di sini serong, jadi di depan di sebelah kanan, di penumpang tengah sebelah kiri, dan penumpang paling belakang itu sebelah kanan lagi. Ini kondisi yang ideal menurut gua. Jadi di mobil 7 penumpang itu maksimal 3 orang aja. Jadi 1 orang di tiap baris kursinya. Karena ketika lo ini harus berdua, ya sama kayak di depan. Jaraknya itu nggak nyampe 1 meter aja nggak nyampe. Jadi sebenarnya masih lebih rentan. Makanya idealnya menurut gua tuh sebenarnya seperti ini. Dan apa yang bisa kita dapatkan ketika mendapati mobil keluarga yang bisa ngangkut banyak tapi penumpangnya lebih sedikit, ya pastinya jadi lebih nyaman ya kan, kayak di belakangin aja ya. Yang harusnya sempit kalau misalnya kita bawa keluarga semua, sekarang jadi enggak. Di tengah pun juga lu jadi bisa lebih selonjoran. Intinya kayak gitu. Tetap boleh
nyetir-nyetir, tetap boleh ngajak penumpang, tapi memang agak sedikit lebih ribet dan dibatasin khususnya untuk jumlah penumpangnya dan posisi duduknya seperti apa. Selain itu jangan lupa, walaupun kalian di dalam mobil, tetap gunakan masker. Mau masker kain, sebenarnya sih jangan masker medis ya, itu buat tenaga medis. Jadi kalau bisa masker kain kayak gini aja. Jadi walaupun di dalam mobil tetap pakai masker, karena ini juga bakal dicek ya nanti di beberapa titik-titik pengawasan. Itu yang dilihat adalah jumlah penumpangnya berapa dan juga pakai masker atau enggak, walaupun itu di dalam mobil. Oke. Ya, jadi kira-kira kayak gitu simulasi pembatasan jumlah penumpang di dalam mobil keluarga. Nah, menariknya adalah karena mobil keluarga itu dari dulu ya, bahkan sampai sekarang tuh masih yang paling dicari, yang paling disukai sama masyarakat Indonesia, entah kenapa. Padahal banyak mobil-mobil jenis lain yang lebih asik, yang lebih keren sih menurut gue ya. Tapi tetaplah mobil keluarga itu memang nggak bisa dipisahkan dari keluarga Indonesia. Apalagi sebuah Innova yang memang orang belinya itu sengaja buat ngangkut keluarga. Beda kalau misalnya yang Lolo MPV yang sekedar bisa 7 penumpang ya, LCGC yang Calya Sigra ya. Dia bisa muat banyak tapi juga lebih ke fungsional orang beli itu. Tapi kalau Innova gue yakin memang mereka beli untuk memanjakan keluarga dan penumpangnya di dalam. Tapi mohon maaf, ketika masa PSBB ini mobil keluarga tuh jadi seolah-olah tiba-tiba nggak berfaedah gitu ya di Indonesia ya, karena percuma lo mobil gede-gede pun isinya juga tetap harus sedikit. Nah, semoga aja pandemi ini nggak berlarut-larut ya di Indonesia, karena gue yakin kalau misalnya ini panjang ya, fasenya panjang, itu bisa ngerubah tren mobil yang paling disukai di Indonesia, yang tadinya mungkin MPV mungkin jadi lebih ke city car, atau mungkin sekarang ini di masa-masa sekarang ini saatnya city car untuk mencuri perhatian, karena mobil keluarga nggak ada faedahnya, men. Oke, sekian aja. Tetap sehat, tetap jaga kesehatannya juga, makan makanan yang bergizi ya buat jaga imunitas dan lain-lain. Pokoknya nikmatin waktu-waktu kalian di rumah sambil nonton video ini, semoga berfaedah. Kalau ada kolom komentar-komentar silakan di kolom komentar. Nantikan video-video gue selanjutnya. Bram. Kita jalan dulu. Sebelum jalan tetap pakai masker. Oke?